Halo, ketemu lagi bersama saya Romde Rizky. Baiklah teman-teman, mungkin masih banyak teman-teman yang masih bingung apa sih itu Face ID, apa saja kelebihan dan kekurangan dari Face ID, terus bagaimana cara melihat iPhone yang minusnya Face ID, dan juga apa saja fungsi-fungsi ya itu dari Face ID. Jadi langsung saja teman-teman simak video ini sampai selesai. Apalagi untuk teman-teman yang ingin membeli iPhone second, sebaiknya perhatikan faktor-faktor di bawah ini ya. Nah, langsung saja di sini kita akan menjelaskan sedikit, yaitu Face ID ini adalah suatu fitur yang terdapat pada iPhone untuk membuka kunci layar menggunakan wajah kita ya teman-teman. Jadi nanti bisa lebih praktis tanpa memasukkan kode sandi, jadi bisa langsung menggunakan wajah kita. Nah, selanjutnya Face ID juga berperan penting pada pengambilan kamera depan ya, untuk mode portrait atau blur. Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini juga selebihnya fungsi Face ID ini tidak terlalu banyak ya, tapi memang jika minus Face ID itu bisa terjadi oleh beberapa faktor seperti jatuh, kena air, pergantian LCD yang tidak benar, dan juga lain sebagainya. Jadi Face ID ini terbilang cukup penting, tapi memang ada juga sebagian yang memerlukannya, ada juga yang tidak. Nah, langsung saja kita berikan langsung contoh di sini ya teman-teman. Di sini ada dua iPhone, yang satu ini XS Max, ini adalah minusnya Face ID-nya off ya. Dikarenakan pernah melakukan pergantian layar secara tidak benar, bisa jadi mungkin tersentuh Face ID-nya atau lain sebagainya, jadi sehingga tidak berfungsi lagi. Sedangkan yang ini adalah iPhone 11, Face ID-nya masih hidup ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Kalau kita untuk mengecek yang hidup atau tidak, kalau dari iPhone XR ke atas itu ada pemberitahuan ya teman-teman. Mulai dari iPhone X ya, itu udah ada pemberitahuan kalau misalkan Face ID-nya tidak bisa digunakan. Seperti ini, buka umum. Terus mengenai di sini ada masalah pada Face ID ya teman-teman. Jika yang ini ya, kalau ini hanya baterai, kita akan fokus ke Face ID-nya saja. Seperti ini masalah. Jadi Face ID-nya tidak bisa untuk digunakan. Nah, selanjutnya kita tes lagi di sini untuk mengaturnya. Pilih yang Face ID dan kata sandi. Kita atur Face ID, sedangkan yang ini kita coba untuk mengaturnya tidak bisa dipencet. Kalaupun bisa dipencet, ini tidak bisa merekod ya, atau mendeteksi wajah kita. Jadi hanya terbuka saja tanpa bisa menjalankan Face ID-nya. Kalau misalkan normal seperti ini, untuk Face ID-nya ini harus hijau-hijau seperti ini. Nah, ini bisa digunakan ya teman-teman. Nah, untuk Face ID-nya bisa. Tapi kalau yang tidak bisa, itu tidak ada hijau-hijau seperti ini. Nah, ini sudah bisa ya untuk diatur Face ID-nya. Jadi fungsi Face ID ini adalah untuk membuka kunci layar dan juga untuk mode portrait atau blur untuk kamera depan ya teman-teman. Jadi akan saya contohkan sedikit. Nah, contohnya seperti ini. Untuk membuka kunci layar menggunakan wajah. Selanjutnya untuk kamera depan, mode portrait ya, yang berpengaruh untuk dari Face ID ini. Contohnya seperti ini. Kalau yang normal teman-teman, di sini untuk kamera depannya bisa mode portrait ini. Ada cahaya alaminya ini kuning seperti ini ya teman-teman. Tandanya adalah Face ID-nya berfungsi. Seperti ini. Jadi kalau kita ambil nanti blur hasilnya. Tapi kalau yang tidak berfungsi seperti ini ya teman-teman. Ini kita ambil yang portraitnya. Nah, ini hilang ya. Untuk kuningnya ini hilang. Ditandakan kalau untuk Face ID-nya rusak atau dot projectornya rusak. Jadi Face ID-nya tidak aktif lagi. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu untuk Face ID ini terjadi karena apa saja sih sehingga tidak aktif. Yang pertama yang tadi saya bilang, jatuh. Jadi karena benturan ini bisa menjadi off juga. Terus kena air bisa juga ya teman-teman, walaupun iPhone dari iPhone 7 itu sudah anti air ya teman-teman, udah water resistant, tapi tidak saya sarankan untuk terkena langsung air atau berenang gitu kan. Jadi kalau sekedar kena cipratan oke, tapi kalau misalkan sengaja kita celupkan ke air itu walaupun sebentar tidak saya sarankan karena memang adalah elektronik ya teman-teman ya. Selanjutnya
terjadinya pergantian LCD sebenarnya tidak akan berpengaruh kepada Face ID, tapi karena kesalahan mungkin tersentuh bagian dot projectornya sehingga Face ID-nya off. Nah, selanjutnya juga terjadi pergantian kamera depan tanpa memisahkan antara dot projector Face ID dan juga kamera depan. Jadi ada satu set fleksibel kamera depan diganti. Nah, itu Face ID-nya juga tidak bakalan aktif ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya masih banyak lagi lain sebagainya, tapi yang paling penting, yang paling umum terjadi Face ID off itu gara-gara itu ya teman-teman. Nah, mungkin untuk teman-teman ada yang mau menambahkan? Kalau menurut saya perbedaan dari Face ID on dan off itu sangat signifikan, tapi memang ada yang memerlukan, ada juga yang tidak, tergantung dari teman-teman ya. Tapi jika teman-teman cari yang harga yang lebih murah, biasanya memang cari yang minusnya Face ID. Itu harganya bisa sampai selisih 1 jutaan sampai 1,5 juta antara yang normal dengan yang minus Face ID. Nah, mungkin itulah video yang dapat saya berikan. Untuk teman-teman yang mau berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar. Sedangkan untuk pertanyaan yang ingin dijawab instan, bisa langsung DM Instagram saya di romli_rizky. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe serta saksikan video saya berikutnya.